Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Janganlah membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kembali saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mendengarkan permenungan saya setiap hari. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita diingatkan bahwa kita juga dipanggil oleh Tuhan dengan satu tujuan, agar dalam panggilan hidup kita sehari-hari sebagai orang beriman Kristiani, untuk mengusir setan, untuk mengalahkan yang jahat, dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit di sekitar kita. Saya mungkin bukan dokter, Anda juga bukan dokter, tapi kita bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit di sekitar kita dengan cara kita masing-masing. Kehadiran Anda dan saya ketika mengunjungi orang-orang yang sedang menderita sakit atau orang-orang yang mengalami keputusasaan sudah memberi harapan dan kesembuhan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan berpesan agar dalam perutusan kita tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Tuhan mau agar Anda dan saya dalam tugas perutusan kita masing-masing, kita tidak dibebani dengan begitu banyak hal duniawi yang kadang membuat kita masih berpikir untung dan rugi dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu, Tuhan memanggil Anda untuk mewartakan kebaikan bagi orang lain. Tuhan memanggil Anda dan saya untuk memberi harapan kepada orang yang saat-saat ini sedang mengalami keputusasaan dalam kehidupan mereka. Apalagi dalam situasi COVID-19 macam ini. Banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan kita. Mari kita pergi, kita diutus oleh Tuhan. Dalam doa-doa kita membawa mereka agar mereka juga merasa ditenangkan, dikuatkan dalam doa-doa kita. Kita tidak usah membebani pikiran kita dengan hal terlalu banyak. Aduh, nanti saya beri apa? Saya bisa apa? Saya tidak punya uang yang banyak untuk menolong. Tidak perlu Bapak Ibu. Kita bisa melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan kita untuk menolong orang-orang yang saat ini sedang menderita. Kita tidak perlu berpikir banyak hal yang kadang membebani kita, lalu kita punya semangat menjadi lemah untuk menolong orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Lalu dalam kisah tadi, mereka pun pergi, lalu mereka melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Maka mari kita berjuang dalam kehidupan kita. Mungkin kita bukan orang yang sempurna, tapi kita berjuang untuk mengikuti panggilan Tuhan, mengikuti perutusan Tuhan dengan cara hidup kita masing-masing. Dengan menelpon sesama kita, dengan memberi WhatsApp kata-kata peneguhan kepada orang-orang yang saat ini sedang menderita.
kita sudah melakukan sesuatu. Mungkin bukan besar yang kita lakukan, tapi kita melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Anda dan saya, Anda dipanggil sebagai pasangan suami istri untuk membawa kesembuhan dalam keluargamu. Kalau ada persoalan dalam keluargamu, ada masalah dalam keluargamu, Anda dipanggil untuk membawa kesembuhan dan memberitakan bahwa ada harapan, bahwa kerajaan surga sudah datang. Saya sebagai seorang biarawan, dengan jatuh bangunnya saya dalam kehidupan saya sebagai seorang biarawan, saya juga berjuang untuk melakukan itu dalam kehidupan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi ingat, dalam ketidaksempurnaan Anda dan saya, Tuhan sudah memanggil kita semua. Tuhan ingin agar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kalau Tuhan mengutus kita, kita tidak perlu takut akan kekurangan. Maka Dia bilang tadi, jangan membawa apa-apa yang membebani dirimu. Tidak usah terlalu bawa banyak barang. Tidak usah terlalu banyak bawa bekal. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maka Anda dan saya dalam kehidupan kita, dalam tugas dan pelayanan kita, entah dalam rumah tangga kita masing-masing, entah dalam komunitas biarawan-biarawati kita, entah dalam komunitas basis kita, kita berjuang untuk membawa keselamatan, memberitakan kerajaan Allah bagi siapapun, dan percaya Tuhan mengutus Anda dan saya, maka Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Mari Bapak Ibu, percayalah pada penyelenggaraan ilahi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sudah memanggil dan mengutus kita, berarti Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kesehatan yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih karena Engkau memanggil kami dengan cara hidup kami masing-masing dan mengutus kami. Bantulah kami dalam tugas perutusan kami, untuk menyadari bahwa Engkau beserta kami, agar kami tidak takut dalam melakukan hal yang baik bagi sesama kami. Tuhan, Engkaulah andalan kami, Engkaulah guru kami, ajarilah kami untuk membawa keselamatan dan harapan bagi siapapun yang membutuhkan Engkau. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.